manusia disuruh berpikir tentang ciptaan Allah, supaya benar-benar mengetahui bahwa semuanya itu tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Begitu pula apa yang telah diciptakan Allah itu tidak ada yang bergerak, berjalan dengan sendirinya. Semuanya itu diatur Allah. Dan semuanya mentaati kecuali manusia dan jin. Itulah ayat nomor 7 ini ditegaskan kembali supaya manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah, keimanan kepada Allah dan Rasul ini tidak boleh dipisahkan. Manusia iman kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Rasul tetap tidak dianggap Allah imannya. Baik mulai dari dahulu hingga sekarang sama. Iman kepada Allah pasti harus iman kepada Rasul. Dalam hal ini Allah tekankan wa rasulihi, satu paket yang harus tidak boleh dipisahkan, yaitu Rasul yang saat itu diutus Allah. Seperti sekarang ini di akhir zaman, Rasul yang diutus Allah Nabi Muhammad. Jika ada orang mengaku beriman kepada Allah, tapi kalau tidak mau mengikuti Nabi Muhammad di dalam tata cara peribadatannya, maka orang tersebut dianggap Allah tidak beriman. Oleh karena itulah, dengan perintah Allah ayat nomor 7 ini, aminu billahi wa rasulihi. Kata-kata Rasul ini bentuk mufrad. Yang dimaksud satu paket Rasul yang saat itu masih berlaku masanya, dan yang diutus pada saat itu. Masing-masing Rasul harus diikuti. Jika manusia tidak mengikuti Rasul, maka dianggap tidak beriman kepada Allah. Begitu pula kita di akhir zaman ini. Yang dimaksud ayat ini, Rasul ini adalah Nabi Muhammad. Meskipun di dalam keimanan kita kepada Rasul-Rasul yang lain wajib kita percayai, kita imani, namun tata cara peribadatannya kita harus mengikuti Rasul yang masih berlaku masa kerasulannya. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad diutus Allah tidak hanya kepada orang Arab saja, dan juga tidak diutus kepada orang Islam saja. Inilah kadang-kadang kita memahaminya keliru. Seolah-olah Nabi Muhammad itu diutus Allah hanya kepada orang Islam. Kalau orang Kristen tidak, orang Yahudi tidak, orang Hindu tidak, orang Buddha tidak, orang Konghucu tidak. Padahal tidak demikian menurut Allah. Nabi Muhammad, nabinya Allah, diutus Allah di akhir zaman
untuk seluruh manusia agama yang dibawa agama Islam. Kalau perintahnya aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, pasti manusia yang diperintahkan Allah harus mengikutinya. Yang tidak mengikutinya dianggap Allah tidak beriman, yaitu mereka menjadi golongan kafir. Karena sesungguhnya manusia pada dasarnya hanya dua golongannya, golongan iman dan golongan kafir. Orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya di akhir zaman ini disebut sebagai orang Islam kalau bahasa kita. Dan mereka sesungguhnya kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam hal ini Nabi Muhammad, mereka disebut Allah orang kafir, meskipun mereka itu mengakui beragama. Hati-hati, inilah kita sering tertipu komentar-komentar orang kafir. Saya tidak pernah bosan menyampaikannya, bahwasanya orang kafir menguraikan tentang orang kafir, memahami tentang orang kafir, yaitu orang yang tidak beragama. Jamaah, orang kafir itu dari dulu sudah beragama. Cuman agama yang diikuti bukan agama Allah yang dibawa oleh Rasul yang diutus Allah. Sebab semua orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka itu disebut Allah orang yang sungguh-sungguh beriman. Meskipun mengaku beriman, tapi kalau tidak mengikuti Rasul yang diutus Allah, mereka tetap digolongkan Allah orang yang tidak beriman. Jika iman seseorang itu ditolak Allah, maka mereka itu menjadi orang kafir. Kenapa demikian bisa terjadi? Pengakuan mereka biarpun salah tetap hidup di dunia ini, sebab Allah tidak menurunkan siksa langsung di dunia. Biarpun orang kafir tetap diberi Allah kehidupan dunia. Orang yang ingkar tetap diberi Allah kehidupan dunia. Meskipun orang itu mengakui tidak beragama, meskipun orang itu mengakui tidak adanya Tuhan, tetap masih bisa hidup di dunia ini. Bahkan dalam bidang keilmuan yang dipelajari manusia, bisa mencapai ilmu yang luas, yang tinggi, bisa membuat apa saja dari hasil ciptaan Allah yang digunakan untuk kepentingan manusia dalam kehidupannya, biarpun mereka itu mengakui tidak adanya Tuhan. Itulah yang bahasa umumnya disebut manusia, dikelompokkan mereka itu orang-orang ateis. Mereka yang tidak meyakini adanya Tuhan, yang umum disebut mereka itu orang komunis. Biarpun manusia itu menyembah selain Allah, di dunia ini masih diberi Allah kehidupan. Baik menyembah api,
baik menyembah bintang, menyembah nabi, menyembah matahari, menyembah jin, menyembah siapapun yang selain Allah masih diberi Allah kehidupan. Inilah karena di akhir zaman umat Nabi Muhammad ini Allah sudah tidak lagi memberlakukan siksa di dunia. Oleh karena itu, biarpun tidak beriman menurut Allah, masih dapat kekayaan yang banyak, masih mempunyai pangkat yang tinggi, masih bisa menjadi orang yang hebat, tapi jangan kira orang seperti itu akan masuk surga. Sebab orang yang dimasukkan surga oleh Allah yang benar-benar beriman mengikuti Allah dan Rasul yang diutus Allah, yang masih berlaku masa kerasulannya. Itulah dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, batas waktunya sampai dunia ini kiamat. Setelah Allah perintahkan manusia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tata cara peribadatannya mengikuti Rasul yang diutus Allah, kemudian Allah perintahkan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Anfiku, umumnya kalimat ini diterjemahkan dengan belanjakanlah. Ada juga yang dengan istilah infakkanlah, nafkahkanlah. Apa-apa yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Kalau berbicara manusia menguasainya, tidak ada lagi yang dikuasai manusia itu kecuali harta benda. Jadi masing-masing manusia menguasai harta bendanya sendiri-sendiri. Dengan demikian supaya manusia tidak keliru di dalam menjalankan, membelanjakan, maka diperintahkan Allah supaya manusia itu membelanjakannya di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena harta benda yang kita belanjakan di jalan Allah akan dinilai Allah sebagai perbuatan yang benar, dan pasti Allah akan melipat gandakan. Paling sedikit Allah melipatkannya 10 kali. Yang banyak 700, yang paling banyak tidak terhingga. Itulah yang digambarkan Allah dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, digambarkan Allah dengan sebutir atau biji satu yang nanti bisa tumbuh menjadi 7 cabang. Masing-masing cabang itu 100, berarti itu 700 yang paling banyak. Taruhlah manusia membelanjakan di jalan Allah, katakan 100, kalau dilipat gandakan paling sedikit 10, berarti 100 kali 10. Kalau dilipat gandakan 700, ya 700 kali, berarti 100 kali 700. Dan yang paling banyak terserah Allah, berapa saja jumlah kelipatannya itu urusan Allah. Dan semuanya ini tidak pernah terjadi
dalam bentuk realitanya, katakan saja kita masukkan celengan masjid, setelah keluar masjid kita mendapatkan gantinya. Kalau seperti itu mungkin manusia tidak ada yang malas ke masjid. Jadi begitu masukkan celengan, keluar dapat. Tapi jangan dikira itu malah semakin baik, justru malah semakin hancur kehidupan ini. Oleh karena itulah Allah janjikan seperti ini, tinggal manusia yang beriman itu percaya maupun tidak. Itulah yang nanti akan dinilai Allah. Dan Allah tidak pernah akan mengingkari janjinya. Cuman kadang-kadang manusia memahami ayat-ayat Allah dan dikaitkan dengan keseharian kehidupannya, seolah-olah Allah sering mengingkari janji. Jamaah, saya pernah ditanya takmir masjid. Yang takmir masjid itu ditanya oleh jamaah masjid tidak bisa menjawab, yang berkaitan dengan apa yang dijanjikan Allah. Umumnya saya yakin semua kita sudah menghafalkannya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur, pastilah akan aku tambah, kata Allah. Tapi sebaliknya kalau kamu kufur, ketahuilah siksaku amat sangat pedih. Ada orang yang kaya raya, mempunyai usaha, dan dengan usahanya itu tidak pernah orang ini menyombongkan dirinya. Setiap ada orang yang membutuhkannya, pastilah dia itu betul-betul seringkali membantu, baik dalam keuangan maupun yang lain. Tapi suatu saat berjalan hari ke hari, bulan demi bulan sampai bertahun-tahun, usahanya ini tidak malah berkembang, justru malah terancam bangkrut. Akhirnya menanyakan tentang ayat la in syakartum tadi pada takmir masjid. Pak, mohon maaf saya bertanya. Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah. Berkaitan dengan diri saya, Bapak, kalau peribadatan saya tidak hanya perbuatan yang wajib saja, seperti sholat, saya ini juga sholat sunnah. Baik itu yang disebut qobliyah ba'diyah, maupun sholat malam atau sholat duha. Yang disebut puasa, saya tidak hanya puasa Ramadan, puasa sunnah pun saya lakukan. Apa yang disebut dengan Senin Kemis, saya lakukan. Membelanjakan di jalan Allah tetap seperti zakat, setiap tahun saya zakat. Dan sering saya membantu fakir miskin. Tapi dalam perjalanan hidup saya ini, usaha saya, kalau menurut ayat Allah tadi Allah akan menambah, berarti kalau saya punya satu usaha bisa menjadi dua. Naluri ini menungso dengan akal pikirannya kan begitu. Jadi kalau punya satu usaha, dengan syukur bisa menjadi dua. Atau paling enggak dengan balasan yang sedikit tadi, 10 kali lipat tadi,
berarti modalnya akan menjadi banyak. Berkembanglah usahanya, meskipun tidak punya usaha yang lain menjadi dua, tidak. Tapi kenyataannya saya ini semakin bangkrut. Mana janji Allah itu? Nah, takmir masjidnya ini tidak bisa jawab, menanyakan pada saya. Saya sampaikan, Bapak, bagaimana keterangan yang bertanya itu? Apakah sudah sesuai dengan aturan syariat Allah di dalam melaksanakannya? Katanya sudah, Ustaz. Nah, kita kan tidak boleh suudzon. Kalau memang pengakuannya sudah, berarti juga dalam keikhlasannya sudah sesuai dengan syariatnya. Tetap kalau usahanya bangkrut itu memang Allah sengaja mengujinya dengan terbalik. Saat diberi Allah kekayaan melimpah ruah, orang tersebut masih bisa mengikuti perintah Allah sesuai dengan yang kita kaji pagi ini, menafkahkan di jalan Allah. Setelah Allah menghabiskan harta bendanya, apakah dia masih beriman kepada Allah atau malah suudzon kepada Allah? Ini loh yang akan dinilai Allah. Kalau orang tersebut sampai suudzon kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau begitu Allah hanya ngomong tok, Allah mengingkari janjinya. Katanya innallaha la yukhliful mi'at. Allah tidak mengingkari janji. Kenyataannya kok saya ini bangkrut. Hati-hati loh ya, pemikiran ini kadang-kadang muncul. Ada lagi juga demikian, hartanya tambah banyak, tapi di keluarga itu sakit bergantian. Habis bapaknya, ibunya, anaknya terus muter aja ini. Nggak pernah ada sembuhnya. Sampai kadang-kadang terjadi kematian. Memang inilah kalau kita berbicara ujian. Allah menguji, manusia diberi harta banyak, yang disebut ujian dengan khair, yang umumnya disebut manusia kebaikan. Allah menguji dengan harta yang banyak, kemudian Allah bangkrutkan, dan juga diberi penyakit yang tidak pernah berhenti silih berganti di dalam rumah tangganya. Memang ini sengaja Allah menguji manusia seperti itu. Itulah yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Wa nabluukum, dan kami menguji kamu, bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dengan syar, kejelekan, yang dianggap jelek manusia bangkrut usahanya, miskin, fakir, sakit dianggap jelek. Wal khair, pangkat tinggi, harta banyak, nggak pernah sakit, sehat terus. Ini semuanya dianggap baik. Padahal menurut Allah, semuanya itu yang terjadi dan menimpa diri kita ini sesungguhnya ujian.
Akhirnya takmir masjid tadi supaya bisa menjelaskan pada yang bersangkutan bertanya-tanya, Ustadz, saya malah bingung lagi nih Ustadz. Nah ini kalau ujian semuanya, kapan Ustadz dinyatakan Allah pengumuman lulusnya itulah ini. Logikanya ya masuk, setiap ujian ada pengumuman lulus dan tidak lulus. Hati-hati, Allah awali ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Jadi kalau ingin tahu lulus dan tidaknya ujian kita hidup ini, ya mati dulu. Kalau sudah mati baru tahu lulus ataupun tidak. Dan ujian kehidupan, ujian keimanan ini tidak ada atau remedi atau perbaikan, nggak ada. Begitu mati dinyatakan lulus surga, tidak lulus neraka. Inilah yang Allah katakan pada lanjutan ayat. Setelah Allah perintahkan iman kepada Allah dan Rasul serta membelanjakan apa saja yang kita miliki itu di jalan Allah. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Siapa saja manusia yang beriman di antara kamu, hai manusia, dan benar-benar menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah, lahum bagi mereka itu ajrun, pahala kabir yang besar. Kapan pahala itu diberikan? Setelah manusia dibangkitkan dari kubur, mereka mendapatkan surga. Karena pahala yang besar ini bukan sesuatu yang di dunia yang besar ini. Malah kalau diberikan sesuatu yang besar di dunia ini, kita malah repot ngurusnya. Pahala yang besar yang dimaksud adalah surga, dan manusia bisa menikmati kehidupan surga. Yang di surga itu tidak ada manusia merasa sedih, tidak ada manusia merasa letih, capek, payah, tidak ada sakit. Bahkan di surga tidak ada ibadah. Baik sholat, ngaji nggak pernah ada. Nikah nggak pernah gegeran. Kalau sekarang kan ada nikah gegeran, menikahi anak kecil ditangkap, dipenjara. Nah kan gegeran itu. Kalau di surga tanpa itu semuanya hanya senang. Apapun yang dikehendaki terjadi. Manusia ingin apa saja terlaksana kalau di surga. Itulah yang dijanjikan Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Di ayat lain yang disebut amanu wa amilus sholihat. Itulah di dalam surat Wal Asri Allah katakan innal insana lafi khusrin, manusia itu pasti rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Termasuk anfaku ini amal soleh. Maka ayat nomor 8 jamaah, wa malakum la tu'minuna billahi, mengapa kamu tidak beriman kepada Allah yang benar? War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, padahal Rasul yang diutus Allah mengajakmu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dengan demikian, maka
Siapapun yang tidak mengikuti seruan Rasul, Rasul tidak akan bertanggung jawab kepada mereka. Tidak bisa besok Rasul disalahkan. Karena Rasul sudah mengajak, cuman yang diajak tidak mau. Itulah dahulu yang berhadapan langsung. Selama di Mekah, orang-orang penyembah berhala. Dan setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di Madinah sudah banyak agama. Di Madinah itu ada 5 agama selain Islam. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, agama Sobiin. Yang kelima agama sama seperti di Mekah, yaitu menyembah berhala. Dan Nabi tidak pernah kompromi dengan 5 agama yang ada di Madinah, serta Nabi tidak pernah mengatakan semua agama sama, nggak pernah. Justru mereka juga diajak Nabi supaya kembali iman kepada Allah. Karena masing-masing agama yang 5 di Madinah itu semuanya agama batil, agama musyrik. Sobiin menyembah bintang, Majusi menyembah api, Yahudi Nasrani yang di Madinah itu mengatakan Allah punya anak. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani Isa al-Masih anak Allah. Hingga sekarang masih diakui seperti itu, tapi anehnya dianggap benar. Yang paling fatal kita besok di hadapan Allah, kita umat Islam pun juga mengakui kebenaran itu, disamakan dengan agama Islam. Semua agama sama, nggak ada bedanya. Semua agama benar, semua agama baik, semua agama surga. Hati-hati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengakui seperti itu. Tetap yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Yang dimaksud Tuhanmu di sini adalah Allah. Tidak boleh dipahami menurut keyakinan masing-masing. Kembali surat Al-Baqarah ayat 21 yang diseru Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Siapa yang dikatakan Tuhanmu itu? Allazi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Wallazina min qablikum, dan yang menciptakan orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Anehnya di akhir zaman ini, khususnya di negeri kita, dari Sabang sampai Merauke, mengakui berimtak, beriman dan bertakwa. Tapi kalau diajak kembali pada Al-Quran, jangankan mereka yang non-Muslim, yang Muslim saja diajak kembali pada Quran banyak yang tidak mau. Hati-hati. Sebab Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin. Jika ada orang mengaku bertakwa dalam tatanan kehidupannya,
tidak mengikuti Al-Quran sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka besok keimanannya ditolak Allah. Oleh karena itulah para jemaah, semuanya ini sudah benar-benar diterangkan Allah, tinggal kita yakin maupun tidak. Dengan keyakinan itu kita mengikuti perintah-perintahnya maupun tidak, itulah yang akan dinilai Allah. Itulah lanjutan ayat di akhir ayat nomor 8. Waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan Allah benar-benar sudah mengambil janjimu, sumpahmu, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Oleh karena itu dengan menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini sudah termasuk bagian misak atau perjanjian kita kepada Allah. Jika ada orang yang sudah bersyahadat tapi tidak pernah melakukan perintah Allah, jangan-jangan dianggap syahadat palsu. Tapi gegeran di antara kita seringkali keluar kalimat, pokoknya sudah syahadat besok masuk surga. Lah ini hati-hati. Sebab ada kalimat la ilaha illallah sebagaimana Nabi dawuh mangkana akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga. Ini yang menyebabkan manusia tertipu. Memang hadisnya tidak salah. Hadisnya benar. Tapi yang menjadi masalah, apakah semudah itu orang mau mati mengucapkan la ilaha illallah? Padahal setiap harinya tidak pernah sholat, setiap harinya tidak pernah melakukan perintah Allah. Kok tahu-tahu mau mati bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kemungkinannya itu sedikit sekali, bahkan tidak ada. Abu Thalib paman kandung Nabi saat mau meninggal ditalkini Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad minta kepada Allah. Akhirnya Abu Thalib sendiri sampai mengembuskan nafas terakhirnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya hadis itu diucapkan Nabi supaya tidak ada fitnahan Nabi nepotisme. Dalam bahasa sekarang, Muhammad yang dibela hanya keluarganya saja. Oleh karena itu Nabi ucapkan secara meluas, menyeluruh hingga kita sekarang. Mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga. Ya, hadisnya benar. Tapi permasalahannya, apakah semudah itu manusia mengucapkan akhir hayatnya la ilaha illallah hanya modalnya syahadat saja? Inilah yang perlu kita renungkan. Mohon maaf para jamaah, jangankan mau mati, kalau bapak-bapak ini mengendarai kendaraan, ada orang yang menyeberang dengan mendadak, apa yang terucap saat itu? Kalau nggak salam Surabaya, ya matamu picek. Nah, itu baru ada orang nyebrang. Inilah yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita benar-benar beriman dan mengikuti Rasul yang diutus Allah, padahal kita sudah berjanji kepada Allah? Itulah yang nanti diancam Allah sebagai pendusta.
kalau manusia mengaku beriman tapi tidak menjalani perintah-perintah Allah. Kalau kelak ditanya, fulan kamu Islam, Islam ya Allah, kamu iman, iman ya Allah, kamu kok enggak sholat? Lah ini. Sebab kata Nabi yang diperiksa pertama kali manusia itu besok sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Pertama kali yang dihisab Allah manusia itu besok sholatnya. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita semuanya menjadi hamba Allah yang yakin dengan keyakinan tauhid, kita lakukan ikhlas karena Allah, mengikuti Rasulullah. Silakan Bapak, kalau ada yang perlu sampaikan saya berikan waktu. Saya stop 2 ayat dulu karena waktunya juga nanti supaya betul-betul kita bisa fokus yang kita bicarakan dan memahami. Tinggal amalia kita sesuai atau tidak, itulah yang menjadi permasalahan. Besok di akhirat akan dinilai Allah. Sebelum kita menuju pada kehidupan akhirat, di dunia inilah kita disuruh Allah berbenah diri, memperbaiki diri kita agar kita bisa selamat dari siksa neraka. Monggo, silakan. Saya berikan waktu. Iya, monggo. Ya, yang lalu pernah saya sampaikan, takwa syaratnya 3. Iman, Islam, ihsan. Tanpa itu bukan orang bertakwa. Dan kita sekarang diajak menjalani 2 saja. Yang digembar-gemborkan imtak. Yang satu sisi iptek. Padahal manusia dengan takwa tanpa bisa iptek itu pun surga. Nabi apa bisa iptek? Ngajari petani kurma aja keliru. Hati-hati. Sekarang kan gegerannya seperti itu. Seharusnya kita ini yang bisa menguasai. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan sejauh itu dan Allah tidak pernah membebani. Yang diperintahkan Allah surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas u'budullah u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah ibadah yang benar bukan karepe dewe atau kemauan sendiri-sendiri, bukan. Ibadah itu itba Rasul, mengikuti Rasul. Itulah syaratnya, harus iman, harus Islam, harus ihsan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah tadi hudal lil muttaqin. Siapakah yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Berbicara iman kepada ghaib berarti kita berbicara rukun iman yang 6 itu juga. Wa yuqimuna sholat. Berbicara sholat berarti kita berbicara rukun Islam yang 5. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka semuanya ini disatukan, adanya iman, rukun iman, adanya rukun Islam, adanya infak, maka ibadah itu seluruhnya disebut ihsan. Jadi kalau ada orang iman Islam tidak ihsan, neraka. Kalau ada orang ihsan tidak didasari iman dan Islam, neraka juga.
Karena mereka tidak disebut takwa oleh Allah. Takwa itu harus iman, Islam, ihsan baru takwa. Karena takwa itu derajat yang paling tinggi. Sudah bisa dipahami Bapak? Silakan kalau belum ada unek-unek monggo. Sebab ini kalau nggak paham nanti rusak. Semuanya mengaku bertakwa. Tapi apakah semua pengakuan orang itu diterima Allah? Nanti dulu. Silakan. Nah, Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Al-Baqarah 185. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah di awal zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Bener nggak salah. Sebab manusia banyak yang mengaku bertakwa, tapi kalau diajak kembali pada Quran banyak yang nggak mau. Apa benar sifat takwa begitu? Takwa diajak kembali pada Quran nggak mau, malah nasihatnya jangan bawa-bawa Quran dalam urusan dunia. Jangan bawa-bawa Quran dalam urusan kemanusiaan. Karena kita tidak hidup di satu agama. Kita hidup di alam yang majemuk, manusia masyarakat yang majemuk, banyak agama. Kalau Quran dibawa bagaimana yang agama lain? Oh, ini menungsane ngeyel. Jangan bawa-bawa Quran dan agama dalam urusan politik dan negara. Kan semuanya begitu. Apa betul itu bertakwa kepada Allah? Hati-hati loh ya. Ampun, bisa dipahami Bapak? Kalau kita memberati akal nggak masuk, harus ikut. Orang yang bertakwa harus ikut Quran, gitu loh Pak, kasarannya gitu. Kalau tidak ikut Quran bukan orang yang bertakwa. Karena hudal lil muttaqin. Ya sekarang ngaku takwa nggak sholat. Ngaku takwa Al-Quran ditolak. Al-Quran dilecehkan, Al-Quran kedaluarsa. Hati-hati kalau ada orang bertakwa mengatakan demikian. Allah mendengar loh ya. Keyakinan itu tidak boleh dibelokkan. Keyakinan itu harus kenceng. Kalau belok musyrik. Keyakinan yang benar tauhid. Sudah bisa dipahami? Ya, silakan. Ya. Belum meninggal Pak Nabi Adam. Ya lari dari orang tua. Di tempat yang jauh dari orang tua, waktu di hadapan orang tua dilerek. Ayo nek wani nang kono, ojo iduk-iduk bapak lah ngoten lah. Sampai lah nggak ada anak nggih ngoten lah. Nek anake tarung ae ngono jarene digepuki. Engko jarene ngono, ayo ngalirono. Tarung nang kono. Nek ro bapak engko diseneni. Sampai terjadi siapa provokatornya? Padahal belum ada narkoba, belum ada dugem,
belum ada, warung giras belum ada, tonggo ya belum ada. Ya kan, kalau dipikir gitu, belum ada tonggo, bisik-bisik tetangga belum ada, masih dijaga Nabi Adam dan Ibu Hawa, anaknya bisa membunuh saudaranya. Yang mempengaruhi adalah iblis. Ini loh, sekarang iblis itu tidak pernah dibicarakan. Sekarang apa wis dadi iblis kabeh, saya tidak ngerti. Sekarang dikit narkoba yang dibicarakan, budaya. Tidak pernah ada pengaruh syaitan, tidak pernah. Apa sudah jadi syaitan semuanya juga saya nggak ngerti. Sebab menurut Allah syaitan itu tidak hanya jin. Minal jinnati, dari golongan jin, wanas, dan manusia. Bisa jadi wis dadi setan kabeh, makanya nggak bicara setan. Wis dadi bolone kabeh. Padahal Allah katakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Surat Yasin. Padahal surat Yasin populer. Setiap orang meninggal dibacakan Yasin. Tapi sengurip nih teledor, nggak tahu memberikan makna yang benar tentang Yasin. Baru moco Yasin kalau ada orang mati. Nek kalau wong mati wis gak tahu moco Yasin. Makanya nggak ngerti kabeh. Bukankah aku telah menjanjikan kepadamu dan memerintahkan kamu, hai anak cucu Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu. Sembahlah aku. Ini loh jalan yang lurus. Jadi yang diseru Allah itu seluruh manusia. Tapi kita orang Islam ditipu oleh orang kafir. Islam itu kan untuk orang Islam. Quran kan untuk orang Islam. Nabi Muhammad kan untuk orang Islam. Kami kan bukan orang Islam, berarti Nabi kami Musa karena kami Yahudi. Kitab kami Taurat. Saudara kami Injil karena agamanya Nasrani, nabinya Nabi Isa. Wah, ini loh kita dibujui gelem tok. Padahal mereka itu tidak pernah mentaati Taurat dan Injil. Justru merombak dan merusak Taurat mereka itu. Mengatakan Allah beranak. Insya Allah ngaten, monggo silakan. Bunuh diri. Ya. Ya, kalau imannya terbakar di dalam hatinya, tidak ada titik iman, neraka abadan. Sebab orang yang membunuh dirinya ini berarti melecehkan Allah. Yang hak membunuh dan menghidupkan, mematikan, menghidupkan itu hanya Allah. Tapi manusia membunuh dirinya padahal Allah menyatakan, janganlah kamu membunuh dirimu. Berarti menentang Allah niki jangan-jangan besok tidak diampuni Allah. Kalau tidak diampuni Allah ya neraka selama-lamanya, Bapak. Iya. Kan sudah dirusak. Tapi kalau dia itu titik imannya tidak terbakar, Allah masih bisa ngampuni, dintas. Nah disinilah perkara hisab itu hanya di tangan Allah.
Sampun bisa dipahami. Satu terakhir kalau ada, monggo. Silakan Bapak. Nggih, monggo Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Arsid. Kenapa Bapak? Ars. Yang ditanyakan apanya Bapak? Ars itu singgasananya Allah bahasa kita. Cuman manusia tidak mengetahui secara pasti bentuk singgasananya. Sumastawa alal arsh. Allah setelah menciptakan langit dan bumi, setelah itu Allah kembali pada arsy-nya. Yang jelas arsy-nya memang di sana, nggak tahu di mana persisnya. Yang jelas memang arsy itu menuju ke langit sana, di sanalah arsy Allah. Makanya Nabi Muhammad saat Mi'raj menuju sampai Sidratil Muntaha, dan di sanalah Nabi mendekati panggilan Allah yang sampai mendekat dengan arsy Allah. Cuman Nabi tidak pernah mengkisahkan dengan bagaimana bentuk, kondisi, sifat tentang arsy itu. Jadi kalau bahasa umumnya Bapak, bahasa manusia itu singgasana. Sudah bisa dipahami. Jadi arsy, ya memang tulisannya bacaannya sumastawa alal arsy. Nah, kadang-kadang dibaca juga arsu, kadang-kadang dibaca arsa, karena bunyi bahasa Arab itu 3, U, A, I. Kadang-kadang dibaca mati, makanya ada fathah, A, doma, U, kasro, I, sukun, mati. Bisa dibantu. Jadi kalau sukun di kita, khususnya orang Indonesia, kalau sukun itu enak Pak. Betul kan? Kalau sukun Arab mati. Nah, istilah sukun itu kan kalau kita makanan itu Pak, sukun koyok tewel, koyok apa itu kan yang digoreng, godo sukun enak, ditape enak, ya kan tape sukun wonten ta enak, tapi nek sukun Arab bak disukun nggak bunyi, mati. Kalau bak fathah bak doma bu, bak kasro bi, bak sukun mati. Sudah Bapak, arsy itu singgah sana. Cuman bagaimana? Nggak usah gegeran nanti. Apa seperti singgasananya raja? Oh, geger lagi. Ada lagi kursi. Wasi'a kursiyuhus
samawati wal ard. Allah punya kursi. Bagaimana kursinya Allah? Pesen di mebel mana lo, tambah gak karu-karuan nanti bicara. Ya kita pasrahkan karena kita tidak pernah melihat kursinya Allah. Tapi orang Islam kadang-kadang berebut kursi. Sebelum mendapatkan kursi membaca ayat kursi. Setelah dapat kursi ayatnya ditaruh belakang di bawah kursi. Lah ini melecehkan. Itulah mudah-mudahan kita tidak terpengaruh, kita berpegang teguh pada tauhid. Dengan tauhid itulah kita pasti masuk surga. Orang musyrik amalannya ditolak. Orang musyrik dia pun haji 20 kali selama hidup. Tiap tahun haji selama 20 kali, kemudian mati tapi dinilai Allah musyrik. Oh, ditolak Pak hajinya. Ditolak sholatnya, ditolak puasanya, gara-gara Allah mengatakan kamu musyrik. Siapa yang diancam pertama kalinya? Nabi Muhammad. Surat Az-Zumar ayat nomor 65. Lain asrokta Muhammad, jika kamu menyekutukan, layahbatanna amaluka, perbuatanmu hangus. Wala takunanna minal khasirin, kamu pasti rugi. Nabi Muhammad diancam Allah takut. Lah kita ini diancam Allah nggak pernah takut. Susahnya kan enak aja jawabnya. Kan bisa tobat. Kalau pensiun aja nanti tobat. Lah ini susah. Nyambut gawe ngentit korupsi. Alasannya nanti kalau pensiun tobat. Nah ini kayak Gayus belum sampai pensiun sudah ketangkap ini. Itu masih di dunia, apalagi besok di akhirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari gangguan-gangguan kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, kekafiran, kemurtadan, sifat dengki, iri, sombong, takabur. Semuanya itu penyakit hati yang menyebabkan amalan kita tidak diterima Allah. Mudah-mudahan Allah menjaganya dan menerima amal ibadah kita, serta mengampuni dosa-dosa kita agar kita tergolong hambanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.